Sebelum Orde Baru berkuasa, Indonesia memiliki salah satu hutan tropis terluas dan terkaya di dunia. Pulau-pulau besar seperti Kalimantan, Sumatera, dan Papua hampir seluruhnya tertutup hutan primer yang utuh, menjadi rumah bagi ribuan spesies dan masyarakat adat yang hidup berdampingan dengan alam. Namun sejak 1967, segalanya berubah. Hutan tiba-tiba menjadi sumber devisa negara. Pemerintah membuka jutaan hektar lahan untuk konsesi kayu, perkebunan sawit, hutan tanaman industri, dan proyek transmigrasi. Apa yang dulu menjadi benteng ekologi berubah menjadi ruang ekonomi yang dieksploitasi besar-besaran. Warisan deforestasi era ini masih kita rasakan hingga sekarang. Untuk memahami krisis lingkungan saat ini, kita harus melihat bagaimana hutan Indonesia mulai hilang pada masa Orde Baru. Periode Orde Baru 1966-1998 menandai perubahan kuantitatif dan kualitatif paling tajam dalam sejarah pemanfaatan hutan di Indonesia. Di bawah rezim yang menekankan stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi cepat, dan pembangunan infrastruktur skala besar, hutan berubah dari sumber lokal dan tradisional menjadi komoditas strategis bagi akumulasi modal nasional dan asing. Transformasi ini terjadi karena kombinasi kebijakan negara pro-investasi, deregulasi praktis terhadap akses lahan, teknologi logging yang berkembang, serta integrasi ekonomi Indonesia ke dalam pasar global komoditas kayu dan minyak sawit. Salah satu ciri utama era Orde Baru adalah penguatan konsep hutan sebagai milik negara yang dapat dihabiskan melalui izin resmi. Pemerintah memperbesar skema konsesi, terutama melalui penerbitan hak pengusahaan hutan, HPH, yang memberikan hak pemanenan dan pengelolaan pada perusahaan swasta dalam jangka waktu panjang. Instrumen hukum dan regulasi dipakai untuk mempermudah alokasi konsesi, menetapkan batas administratif secara top-down, dan meminimalkan proses konsultasi lokal. HPH yang awalnya dirancang sebagai mekanisme pengelolaan teratur berubah menjadi alat pemberian akses sumber daya yang masif, seringkali tanpa pengukuran ekologis komprehensif dan tanpa perlindungan memadai terhadap kawasan hutan primer. Hasilnya adalah penetrasi wilayah hutan primer oleh jaringan perusahaan yang mendapat akses legal berupa konsesi ratusan ribu hingga jutaan hektar. Pelaksanaan kebijakan kehutanan pada masa Orde Baru tidak bisa dipahami tanpa melihat hubungan erat antara birokrasi negara, militer, dan pengusaha besar. Alur izin, pembebasan lahan, dan pengamanan konsesi kerap melibatkan aparat keamanan, sementara modal besar, termasuk investor asing dan konglomerat lokal, memanfaatkan hubungan politik untuk mengamankan kontrak. Hubungan patron-klien ini memungkinkan pembukaan hutan berjalan cepat karena hambatan administratif dan hukum dapat dielakkan atau dipercepat. Struktur ini juga mendorong praktek pengelolaan hutan yang mengutamakan ekstraksi nilai ekonomis jangka pendek, kayu gelondongan, pulp, dan kemudian lahan untuk perkebunan, ketimbang keberlanjutan ekologis. Teknologi logging, alat berat, truk, mesin penggergajian, dan proyek infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan bandara kecil, menjadi enabler fisik deforestasi. Pembangunan jalan logging tidak hanya memfasilitasi transportasi kayu, tetapi juga membuka akses bagi transmigran, petani, perusahaan sawit, perusahaan tambang, dan pembalak liar. Pola spasial deforestasi pada masa Orde Baru seringkali mengikuti jaringan jalan, di mana jalan baru memicu gelombang konversi lahan di tepinya. Karena perencanaan ruang sering subordinat terhadap tujuan ekonomi jangka pendek, infrastruktur yang dibangun jarang disertai dengan mekanisme pengendalian erosional, koridor satwa, atau zonasi konservasi. Pada 1970-an hingga 1980-an Indonesia memasuki fase timber boom. Permintaan internasional untuk kayu tropis, untuk furnitur, plywood, veneer, dan produksi pulp untuk pasar global mendorong ekspansi cepat industri kehutanan. Pendirian pabrik pulp dan kertas di Sumatera dan Kalimantan, yang membutuhkan bahan baku dalam skala besar, menjadi pendorong utama pembukaan hutan primer dan konversi menjadi perkebunan akasia atau eukaliptus. Model industri ini sering menggunakan skema perusahaan terintegrasi, dari pemanenan kayu, pengangkutan, hingga pengolahan, semuanya terkoordinasi untuk memenuhi permintaan ekspor. Dampaknya, kawasan hutan yang sebelumnya relatif terlindungi menjadi area produksi massal yang mengalami fragmentasi berat. Memasuki akhir 1980-an dan 1990-an, ekspansi perkebunan kelapa sawit mempercepat laju konversi hutan. Pemerintah dan investor melihat sawit sebagai komoditas strategis yang menjanjikan devisa besar dan kesempatan kerja. Konsesi perkebunan diberikan dalam skala luas, seringkali melalui mekanisme izin yang sama yang sebelumnya dipakai untuk HPH. Sawit mendorong konversi massal di Sumatera, Kalimantan, dan kemudian ke wilayah timur seperti Sulawesi dan Papua. Praktik pembukaan lahan seringkali menggunakan api untuk menurunkan biaya. Hasilnya muncul pola deforestasi yang cepat dan kebakaran gambut di wilayah yang sebelumnya relatif basah.
Program transmigrasi Orde Baru, meskipun bermotif sosial ekonomi, mengurangi tekanan demografis di Jawa, membuka lahan di luar Jawa, pada praktiknya mempercepat pengubahan tutupan hutan menjadi permukiman dan pertanian. Konsentrasi transmigran di wilayah Sumatera dan Kalimantan membuka lahan yang sebelumnya merupakan ekosistem hutan, dan tanpa dukungan agronomis berkelanjutan sering menimbulkan degradasi tanah. Selain itu, hadirnya transmigran membuka pasar lokal baru yang menarik pelaku ekonomi lain, termasuk perusahaan, untuk mengembangkan lahan agribisnis komersial. Meski kerangka regulasi formal ada, penegakan hukum terhadap pelanggaran kehutanan lemah karena kapasitas institusional yang terbatas dan karena adanya konflik kepentingan. Praktek pemberian izin tumpang tindih, perpanjangan konsesi yang tidak transparan, serta suap dan kolusi menjadi faktor struktural yang membuat pembalakan liar dan pembukaan ilegal terus berlangsung. Akibatnya, lahan yang semestinya dilindungi secara hukum tetap menjadi target eksploitasi, dan upaya konservasi menjadi sulit diimplementasikan. Konsekuensi ekologis dari ledakan deforestasi sangat luas, berkurangnya luas hutan primer, fragmentasi habitat, dan penurunan populasi spesies endemik, seperti orangutan, harimau Sumatera, dan gajah. Fragmentasi mengakibatkan isolasi populasi, menurunkan keanekaragaman genetik, dan meningkatkan risiko konflik manusia satwa karena satwa kehilangan sumber makanan dan berpindah ke area permukiman atau kebun. Selain itu, erosi, penurunan kualitas air, dan perubahan aliran hidrologi menyebabkan peningkatan kejadian banjir musiman di daerah hilir. Era Orde Baru memperkuat narasi hutan sebagai lahan kosong yang siap dikembangkan. Narasi ini mengabaikan klaim dan praktik pengelolaan masyarakat adat. Banyak komunitas kehilangan akses ke ladang, jalur migrasi satwa, dan sumber pangan tradisional. Konflik lahan meningkat antara masyarakat adat, petani, transmigran, dan korporasi, seringkali berakhir dengan kriminalisasi lokal atau marginalisasi ekonomi. Sementara sedikit pihak meraih keuntungan besar, banyak masyarakat lokal menyaksikan degradasi sumber daya yang dahulu menopang kehidupan mereka. Walaupun tren nasional menunjukkan pembukaan hutan masif, pola regional berbeda-beda. Sumatera mengalami konversi luas untuk sawit dan karet, Kalimantan menjadi epicentrum logging dan pembukaan lahan untuk tambang serta perkebunan, Sulawesi menyaksikan pembukaan untuk pertanian dan pertambangan di zona tertentu. Setiap wilayah memperlihatkan interaksi unik antara aktor lokal, perusahaan, dan kebijakan pusat. Namun kesamaannya adalah kecepatan perubahan tutupan lahan yang melebihi kemampuan ekosistem maupun masyarakat lokal untuk beradaptasi. Kebakaran hutan 1997-1998 adalah salah satu bencana lingkungan paling besar dalam sejarah Indonesia. Kebakaran dipicu oleh kombinasi antara praktik pembukaan lahan dengan metode tebang bakar, kekeringan ekstrim akibat fenomena El Nino, serta tingginya jumlah gambut kering yang mudah terbakar. Api yang seharusnya menjadi metode pembukaan lahan murah berubah menjadi kebakaran tak terkendali yang melahap jutaan hektar hutan dan lahan gambut, melepaskan emisi karbon dalam jumlah luar biasa besar. Kabut asap parah menutupi sebagian Asia Tenggara, mengganggu kesehatan jutaan orang, memaksa penutupan bandara, sekolah, dan aktivitas ekonomi. Kerugian finansial mencapai miliaran dolar AS, sementara Indonesia dituding sebagai salah satu penyebab utama peningkatan emisi global pada tahun tersebut. Krisis ini membuka mata dunia internasional tentang rapuhnya tata kelola hutan Indonesia, serta menunjukkan bahwa deforestasi bukan lagi isu lokal, melainkan ancaman transnasional. Warisan Orde Baru tersisa dalam bentuk peta konsesi yang besar, instalasi industri pulp dan sawit, jaringan jalan logging yang permanen, serta norma birokrasi yang memandang hutan sebagai aset ekonomi negara. Secara ekologis, banyak kawasan hutan primer dan gambut mengalami degradasi yang butuh dekade atau lebih untuk dipulihkan. Secara politik, problem tata kelola, korupsi izin, dan konflik agraria yang mengakar menjadi isu yang harus dihadapi pemerintah pasca Orde Baru. Pemulihan yang nyata membutuhkan transformasi kebijakan, rekognisi hak masyarakat adat, penegakan hukum yang konsisten, dan investasi pada restorasi ekosistem. Era Orde Baru menghasilkan perubahan struktural yang mempercepat deforestasi Indonesia ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perubahan ini bukan semata akibat satu kebijakan atau satu aktor, melainkan hasil interaksi kompleks antara kebijakan pusat, kepentingan bisnis besar, teknologi, dan kebutuhan pembangunan. Memahami dinamika historis ini penting agar upaya kebijakan pemulihan dan konservasi tidak hanya bersifat teknis tetapi juga mampu mengatasi akar politik ekonomi masalah, kepemilikan lahan, insentif ekonomi yang salah, dan kelemahan tata kelola.